3, 2, 1. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beribadah. Kita akan mulai pada saat pagi hari ini. Nama Allah satu pujian penyertaan-Mu sempurna. Yes.
segala puji, hormat, kebesaran dan kemuliaan hanya untuk Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bapa, sungguh Tuhan, kami tak dapat membalas segala kebaikan Tuhan yang begitu sangat-sangat dalam, tetapi kami hanya menyerahkan seantero kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pada pagi hari ini kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, kami rindu untuk mengagungkan Tuhan, memuji-muji nama-Mu, karena hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan. Terima kasih banyak Bapa. Pagi hari ini kami menyerahkan ibadah raya ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, mulai dari awal pertengahan sampai kepada selesainya. Biar Roh Tuhan berkarya, Roh Tuhan berkarya di setiap hati-hati kami yang mendengar, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau awal, Engkau jamah kami, haleluya. Tuhan, melalui ibadah kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh mendapatkan satu Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan, karena kami tahu hanya di dalam Tuhan kami mendapatkan semuanya itu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya para pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani baik sampai dengan bermain musik kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus berubah Tuhan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan berikan Roh-Mu Tuhan, haleluya, untuk berbicara Tuhan, supaya kami Tuhan, haleluya, umat-Mu, kami boleh siap mendengarkan firman Allah, dan kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan untuk kami mengarungi samudera kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan yang sanggup, haleluya, memelihara kami. Mujizat Tuhan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kami apabila kami berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kuasa iblis, kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami memuji dan mengagungkan Tuhan, dan kami sudah berdoa Tuhan, haleluya, pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu yang di rumah. Apa kabar saat pagi hari ini? Semua sehat, diberkati Tuhan, tetap semangat. Amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian datang pada Tuhan. Yesus,
Dari pemenang
kami boleh merasakan kehadiran Tuhan sekalipun ibadah kami melalui YouTube, tetapi kami percaya kami tetap dapat menikmati kehadiran Tuhan. Dan saat ini, pagi hari ini kami juga percaya setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, mereka juga masih bisa menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena penyertaan Tuhan senantiasa nyata sampai dengan detik ini di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi satu kekuatan buat kami. Firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan persiapkan hati kami untuk firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom saudara-saudara, shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, seluruh jemaat Tuhan yang saat pagi hari ini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dalam situasi masih ya seperti ini, kemudian di kota kita diberlakukan PSBB, percayalah semua oleh karena kehendak Tuhan. Tetapi saya berdoa dan saya tetap berdoa untuk kita semua, untuk seluruh jemaat Tuhan di Gereja Shalom Tegal, supaya kita tetap mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Ya, supaya kita juga tetap sehat-sehat semua. Saya yakin kita akan baik-baik saja. Ada masanya, ada waktunya nanti kita akan kembali bisa bertemu bersama-sama untuk beribadah, ya, untuk berfellowship bersama. Di nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Just Do It Mentality, atau mentalitas lakukan saja, atau kalau kita singkat atau dalam satu kata judulnya gampang itu adalah taat saja. Kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-14, Keluaran pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 21. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Saya juga berharap Bapak Ibu yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan siaran ibadah secara online bisa membuka Alkitab bersama-sama dan ikut membaca bersama-sama, ya, di nama Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 21, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dari peristiwa ini kita bisa
melihat atau menyadarkan kepada kita bahwa kita ini secara manusia sebenarnya punya banyak kelemahan dan keterbatasan, ya, sehingga kita harus berseru kepada Tuhan. Sama seperti Musa pada saat dia dikejar-kejar oleh tentara Mesir, oleh Firaun dan semua tentaranya, mereka mengejar Musa dan bangsa Israel, sedangkan di depan mereka sudah ada laut yang membentang, yang secara manusia, secara logika itu tidak mungkin dilewati oleh bangsa Israel. Sebuah ketidakmustahilan yang dialami oleh bangsa Israel yang kemudian bisa kita lihat menjadi satu bukti di mana keterbatasan manusia, kelemahan manusia ditutup oleh Tuhan jika kita mau taat kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14, mari kita sama-sama buka sebelum kita nanti kembali ke Keluaran tadi. 1 Petrus pasal yang ke 1 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Alkitab, firman Tuhan dengan jelas mengatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Saya berulang kali mengatakan ini kata yang hurufnya sedikit, gampang diucapkan, tetapi paling sulit untuk dilakukan. Belajar taat sedikit demi sedikit, dimulai dari hal yang kecil yang kadangkala kita saja sudah tidak sanggup melakukannya. Nah, apa yang terjadi ketika di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kelemahan, kemudian kita diperhadapkan kepada kemustahilan, pada hal yang jauh di luar nalar kita sebagai manusia, jauh dari logika kita. Mau mundur ke belakang, bangsa Israel dikatakan apa? Berarti mereka harus siap bertempur menghadapi tentara Mesir. Tapi kalau mereka mau maju, mereka juga tetap akan mati, karena mati tenggelam. Karena di depan mereka sudah ada laut yang membentang. Maju mundur kena, mau maju kena, mau mundur juga kena. Mau mundur siap mati, mau maju siap mati tenggelam. Terbatas sudah, Musa tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ada satu mentalitas yang kemudian Tuhan ajarkan, ya. Kita diajar untuk tahu kelemahan kita diajar untuk tahu batas-batas kelemahan, kekurangan kita, supaya kita diajar Tuhan untuk taat, melakukan dengan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Inilah yang saya kemudian sebut dengan just do it mentality. Mentalitas untuk lakukan saja apa kata firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan sebatas logika, sebatas akal pikiran kita, pasti suatu saat akan mentok. Habis sudah tidak ada jalan keluar lagi. Bagaimana mungkin? Coba kalau kita renungkan bagian peristiwa ini ketika bangsa Israel menghadapi Laut Teberau, belakangnya tentara Mesir, mau ngomong apa lagi? Mau berbuat apa lagi? Tidak ada yang bisa dilakukan selain berseru kepada Tuhan. Lalu ketika Tuhan mendengar seruan mereka, apa yang mereka lakukan? Sama halnya seperti kita. Kalau kita sudah berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan katakan lakukan ini, Anda mau lakukan tidak? Kadang-kala masih dipikir ulang lagi. Masa sih Tuhan caranya seperti ini? Masa Tuhan harus melakukan seperti ini? Coba berapa kali dalam 1 bulan selama kita beribadah secara online, kemudian saya menyampaikan salah satunya adalah tugas dan panggilan kita sebagai gereja Tuhan, di mana kita harus tetap beribadah kepada Tuhan sekalipun online. Kita harus tetap membangun mesbah kita, baik secara pribadi maupun
dalam keluarga lewat ibadah raya di hari Minggu pagi seperti ini. Kemudian ketika saya sampaikan bahwa kita tetap menggenapi panggilan kita sebagai gereja untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita, pertanyaannya mungkin seperti ini: ketika kita tahu tugas panggilan kita sebagai gereja Tuhan di masa-masa sulit seperti ini, kita mungkin berkata, Tuhan, mana mungkin kami bisa melakukannya? Ini masa sulit di mana kami harus benar-benar atur sebaik-baiknya, kami harus benar-benar menghemat, kami harus benar-benar ikat pinggang, kami harus benar-benar memfokuskan kepada keluarga kami. Lalu tiba-tiba diingatkan oleh firman Tuhan akan tugas dan panggilan gerejanya untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita, untuk ikut ambil bagian menolong mereka dengan hal yang sederhana, dengan hal yang kecil. Rasanya itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin di masa sukar ini kita bisa tetap melakukannya? Di beberapa, atau kalau kita flashback ke beberapa 1 tahun kemarin saja, kita 2 kali melakukannya. Itu biasa saja. Tapi di hadapan tantangan seperti ini, ketika laut terbelah di depan, ketika yang di belakang itu adalah tentara Mesir, Musa diperhadapkan ketika turun perintah Tuhan, ya, dan kamu lemparkan tongkatmu. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, hai kamu jemaat Tuhan, hai kamu jemaat GPP Shalom Tegal, ingat panggilanmu sebagai gereja Tuhan. Engkau harus memperhatikan saudara-saudaramu seiman, engkau harus memperhatikan orang-orang di sekitar engkau. Lalu mulai muncul, kalau kita jadi Musa, mungkin kita akan muncul. Lah terus kalau tongkat itu saya lempar, mau jadi apa? Apa tiba-tiba lautnya akan jadi kering dan lain sebagainya? Mungkin Musa bertanya-tanya seperti itu. Tapi dari sini kita belajar sebuah mentalitas untuk lakukan saja apa yang jadi perintah Tuhan, tanpa harus tanya ini itu, tanpa harus pikir dulu dengan otak kita. Saya selalu katakan begini, otak kita besarnya itu hanya sekepala tangan. Kalau kita mempercayakan hidup kepada organ tubuh kita yang besarnya hanya sekepala tangan kita, percayalah, kau tidak akan mengalami mujizat. Kalau hanya mengandalkan pikiran, kalau hanya mengandalkan logikamu sebagai manusia, tidak mungkinlah, ya kan? Tongkat kayu dilempar, kemudian tiba-tiba muncul sebuah jalan yang firman Tuhan katakan, lalu tiba-tiba tanahnya kering. Berapa kali coba saya mengatakan, itu yang nyedot siapa? Kok bisa sampai kering? Kita lihat hujan turun, tanah itu pasti basah. 1 jam berikutnya mungkin tanah itu masih basah. Tapi firman Tuhan katakan, ketika Tuhan mendatangkan angin timur yang keras, kemudian laut Tebrau itu mulai terbelah, orang Israel berjalan di tanah yang kering. Karena apa? Karena mentalitas Musa untuk melakukan apa saja yang firman Tuhan katakan dengan tepat. Itu artinya kalau hari ini Tuhan ingatkan kepada kita tentang panggilan kita sebagai gereja Tuhan di masa-masa sulit ini, itu tantangan Tuhan bagi kita. Sekalipun mustahil, sekalipun bagi kita itu hal yang berat, Tuhan mau kita punya mentalitas, lakukan saja, just do it. Lakukan saja apa yang jadi perintah Tuhan. Dan terbukti pada saat Musa melakukan tepat apa yang seperti diperintahkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Kalau kita kembali lagi kepada surat 1 Petrus tadi, ketika Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat,
sekalipun itu satu hal yang bertentangan dengan logika kita, bertentangan dengan pikiran kita, bertentangan dengan kemampuan kita berpikir. Tetapi mari kita melihat Tuhan itu bekerja dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Kalau kita pikir dengan cara kita, pikir dengan kemampuan kita, tidak akan sampai, tidak akan pernah selesai. Karena apa yang Tuhan perintahkan kadang-kala bertentangan, sangat-sangat bertentangan, 180 derajat, sangat berbeda dengan akal pikiran manusia. Dalam firman Tuhan dikatakan, sejauh langit dari bumi. Itu betapa jauhnya pikiran Tuhan dengan pikiran kita sebagai manusia. Nah, disitulah Tuhan mengajarkan yang pertama adalah pikiranmu terbatas, kemampuanmu terbatas. Engkau tidak bisa mengandalkan dirimu sendiri lagi. Di masa-masa sulit ini Anda tidak bisa, kita tidak bisa mengandalkan diri kita lagi. Kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah, ketika mengandalkan Tuhan dan diperhadapkan kepada perintah Tuhan, Anda harus taat. Untuk bisa taat, mari belajar punya mentalitas, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, hari-hari ini kita harus punya itu. Kalau saya mau cerita tokoh-tokoh di Alkitab, banyak sekali kisah-kisah di mana hal yang sangat bertentangan dengan pikiran kita, kemudian justru Tuhan buat itu sebagai cara untuk melakukan mujizat, untuk menolong kita. Kalau kita tadi belajar dari Musa, ketika tidak ada jalan keluar lagi, ketika di depan maut, di belakang juga maut. Perhatikan, pada saat Musa minta tolong, berseru-seru pada Tuhan, Tuhan bertanya, mengapa engkau berseru-seru? Ya, mengapa engkau berseru-seru? Kemudian turun perintah, dan ketika perintah itu turun, malaikat Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan bergerak ke belakang mereka untuk membuat jarak, untuk membuat space, sehingga tentara Mesir tidak bisa mencapai tentara Israel. Salah satu tokoh atau saya mau cerita banyak tokoh hari ini, bagaimana mereka taat lalu kuasanya dinyatakan. Salah satunya adalah Abraham. Kalau sudah ngomong Abraham, kita tidak bisa bantah bahwa ini orang yang luar biasa taat. Ya, ketaatannya dibuktikan pada saat dia memberikan anaknya yang satu-satunya dipersembahkan bagi Tuhan. Berulang kali saya katakan, mempersembahkan anak satu-satunya itu bukan perkara yang gampang. Kalau Anda punya anak satu-satunya, lalu Tuhan berfirman persembahkanlah, dalam konteks perjanjian lama berarti siap-siap saja dipersembahkan, berarti dia harus dikorbankan, dia harus dibunuh, kemudian ditaruh di atas mezbah. Coba yang punya anak satu, rela enggak? Yang punya anak dua, rela enggak satu diminta oleh Tuhan dengan cara seperti ini, seperti Abraham? Ya, kalau zaman sekarang dipersembahkan kepada Tuhan. Oh ya, sekolahkan Alkitab. Zaman dulu enggak. Kalau firman Tuhan katakan persembahkan anakmu sebagai korban bakaran, ya wis. Nangis saja tidak. Ya, saya tidak tahu Abraham dan Sarah mungkin nangis. Kenapa? Kehilangan anak satu-satunya, anak yang dikasihinya, anak yang ditunggu sekian puluh tahun di masa tua mereka, yang katanya janji Tuhan itu nanti keturunanku akan seperti apa? Bintang di langit dan pasir di laut. Tapi kok baru siji saja sudah diminta. Kalau saya jadi Abraham dan tahu, apakah saya komplain, Tuhan mana janjimu? Ya, kalau hari ini di masa-masa sulit seperti ini, kemudian kita tidak benar-benar taat kepada Tuhan, mungkin kita sudah protes kepada Tuhan. Tuhan mana Tuhan janjimu? Katanya mau dipelihara, katanya mau diberkati, katanya mau ditolong. Kok situasinya malah tambah berat, kok situasinya malah tambah sulit?
Kalau kita tidak benar-benar taat, ya hidup kita, hari-hari ini isinya cuma mengeluh, bersungut-sungut, jengkel, kecewa, putus asa, dan sebagainya. Tapi kita lihat Abraham dan Sarah, tidak ada ayat yang menunjukkan betapa kecewanya Abraham, tidak ada. Abraham dengan taat ia berikan satu-satunya anaknya. Kalau kita ngomongin soal Abraham, oke. Soal Naaman, saya juga pernah cerita soal Naaman. Dia punya latar belakang panglima kerajaan Arab. Artinya secara status sosial dia pejabat. Dia bukan orang rendahan, dia bukan rakyat jelata, dia bukan orang biasa, tetapi dia pejabat, dia panglima. Dia bukan prajurit biasa, dia panglima. Tetapi ketika hambanya perempuan berkata kepada Naaman, ada satu nabi Tuhan, coba datang ke sana. Taatnya Naaman dimulai ketika ia taat kepada hambanya perempuan. Lalu ketika ketemu dengan Elisa, Naaman diperhadapkan juga kepada apakah dia taat atau tidak. Elisa katakan, kamu pergi mandi di sungai Yordan. Kemudian apa reaksinya? Apa responnya Naaman? Di dalam Alkitab dikatakan Naaman sempat protes. Kenapa harus di sungai Yordan? Kenapa tidak sungai yang lain? Kita kalau diperhadapkan kepada perintah Tuhan yang tidak sesuai dengan akal pikiran kita, itu ya sama seperti Naaman mungkin. Kok seperti ini? Kok harus seperti ini? Kok Tuhan inginnya seperti ini? Oh, lagi masa-masa sulit, kok disuruh memberi? Kok disuruh memperhatikan orang lain? Kan mestinya perhatikan keluarga kita sendiri supaya selamat nanti sekian bulan lagi. Oke, saya tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Mungkin akan panjang, 1-2 bulan lagi, mungkin bisa 3 bulan lagi. Kan tidak ada yang tahu. Orang punya prediksi nanti selesai bulan ini. Tapi saya mau katakan bahwa tidak ada yang tahu. Percaya, tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Lalu kalau masanya panjang, apa kita akan tetap taat? Naaman sempat tidak taat sampai ngomel-ngomel kemudian, apakah sungai yang lain itu tidak bagus sih sampai saya harus mandi di sungai Yordan? Naaman pikir ketika ketemu dengan Elisa, kemudian Elisa tumpang tangan, lalu penyakitnya sembuh. Naaman berpikir dengan logikanya, kalau sudah ketemu dengan Elisa, nanti Elisa akan mendoakan dia. Tidak. Tidak ada doa yang dinaikkan oleh Elisa untuk Naaman, tidak ada. Elisa hanya berkata, mandi di sungai Yordan. Nah, taat tidak? Naaman pada akhirnya ia menunjukkan ketaatan dan ia mengalami mujizat Tuhan. Yang berikutnya ada banyak, tapi saya hanya akan sampaikan beberapa saja yang mungkin biasa kita dengar. Salah satunya yaitu Yosua. Ketika ia taat mengelilingi tembok Yeriko, ya ampun, tidak ada sejarah di dalam Alkitab yang kemudian mengajarkan, tidak ada teori di dunia ini yang kemudian mengajarkan Anda kelilingi sebuah tembok, kelilingi 7 kali, kemudian nanti temboknya akan roboh. Di hari yang ke-7 setelah selesai dikelilingi sebanyak 7 kali. Tidak ada teorinya, tidak ada ilmunya, tidak ada yang bisa dijelaskan dari peristiwa itu. Selain apa? Selain ketaatan, itu pasti mendatangkan mujizat. Ketika Yosua taat kepada Tuhan untuk melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, pertolongannya terjadi. Luar biasa kan? Hanya karena apa? Karena taat, nurut saja. Bangun mentalitas, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia lakukan, dia kelilingi tembok Yeriko sehari 1 kali. Di hari yang ke-7 dikelilinginya tembok itu sebanyak 7 kali seperti firman Tuhan. Lalu berserulah orang-orang Israel pada waktu itu dan mujizat terjadi. 3 tokoh yang menunjukkan betapa ketaatan itu luar biasa. Elia, sampai
soal Elia ya. Ketika Elia diperintahkan Tuhan untuk menyingkir ke Sungai Kerit, tapi justru di Sungai Kerit itu dijamin makannya, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Dan yang menjamin hidupnya bukan manusia, yang menjamin hidupnya siapa? Apa? Burung gagak. Dan kalau kita logika saja, itu pada cobalah pikirkan. Saya kan pernah sampaikan ini, mikir coba. Burung gagak bawa roti dan daging. Kok Tuhan bikin gagak itu kenyang? Nah kalau tidak kenyang kan rotinya dimakan sama burung gagak. Oh, burung gagak kan tidak suka roti, ya kan dia bawa daging. Kok tidak dimakan? Atau mungkin di tengah jalan gagaknya makani dagingnya, sehingga ketika sampai ke Elia, kok berkurang? Kan enggak. Firman Tuhan dikatakan selama tinggal di Sungai Kerit, Tuhan jamin hidupnya. Artinya apa? Tuhan bikin perut burung gagak itu kenyang saat bawa roti dan daging untuk Elia. Nggak habis pikir kita kalau bayangkan pemeliharaan Tuhan lewat burung gagak kepada Elia. Nggak habis pikir lah. Saya juga ya berkali-kali sampai kemudian memikirkan hal itu. Sampai mikir lebih baik, oh itu kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang dilakukan untuk setiap orang yang mau taat. Mereka-mereka yang mempunyai mentalitas lakukan saja, just do it. Bukan just do it bukan ya. Just do it, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan sanggup menolongmu dengan berbagai macam cara. Ya, yang bagi pikiranmu kayaknya tidak mungkin, Tuhan sanggup lakukannya untuk Anda. Soal Gideon, ribuan tentara lawannya berarti berapa kira-kira? Kalau perang, Anda jadi panglima, musuh bawa ribuan tentara, Anda mestinya bawa dong ribuan tentara. Ngapain bawa sedikit, musuhnya banyak? Betul tidak? Logika mengajarkan kepada kita musuhnya banyak, lawan dengan pasukan yang banyak juga supaya menang. Karena di pikiran kita kan semakin banyak bisa menang. Tapi nyatanya Tuhan suruh apa? Eliminasi lagi dari 10.000 sampai akhirnya hanya 300. Nah kalau orang kalau Gideon itu tidak nurut, Gideon itu gila. Kenapa? Lawan ribuan tentara cuma bawa 300, itu kan bisa buat dolanan orang saja. Benar enggak? Perang musuhnya ribuan, bawanya cuma 300. Jangan bilang 300 mereka bawa granat semua. Zaman dulu kan ada granat. Tapi karena Tuhan yang bicara, tapi karena Tuhan yang perintahkan, Gideon nurut saja. Dia bawa 300 orang yang terpilih. Dia lakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak bawa pedang loh, cuma bawa apa itu namanya? Buyung dan obor. Pecahkan buyungnya. Ya, kemudian bersorak-sorak. Dibuat Tuhan apa? Luar biasa. Yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah mungkin dipikirkan oleh Gideon, dibuat Tuhan nyata. Ya, ribuan tentara itu saling bunuh sendiri. Orang Israel cuma nonton. Kalau kita mau taat, saya yakin dalam peristiwa hari-hari ini kita akan jadi penonton saja. Yang penting taat saja kepada Tuhan. Lakukan tugas tanggung jawabmu, panggilanmu sebagai gereja Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Tetap terhubung dengan Tuhan lewat ibadah online maupun lewat mesbah-mesbah di keluargamu, lewat doamu secara pribadi. Tetap terhubung juga dengan saudara-saudara seiman, memperhatikan mereka, mempedulikan mereka, ikut serta ambil bagian menolong mereka yang juga membutuhkan dengan apa yang kita miliki. Gideon punya 300 orang, tapi Tuhan lakukan mujizat. Anda punya apa hari ini?
Mungkin punya katakan, saya punya sedikit, tapi kalau kau taat, dari sedikit itu Tuhan akan buktikan mujizatnya tidak pernah salah. Dan mujizatnya tidak pernah salah orang. Mujizat pasti akan datang untuk mereka yang mau taat, punya mentalitas, lakukan saja. Banyak hal, kalau di perjanjian baru kita bisa melihat banyak hal yang kemudian kita bisa lihat bahwa ketaatan itu pasti akan menghadirkan mujizat Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, yang bisa kita lakukan adalah bangun mentalitas, lakukan saja apa kata firman Tuhan. Kalau kau hari-hari ini bisa teduh, baca firman, apa yang kau peroleh dari firman Tuhan itu kau lakukan dengan setia, dengan taat, sekalipun rasanya kadang-kala itu bertentangan dengan akal kita, bertentangan dengan kemampuan kita berpikir, bertentangan dengan cara-cara dunia, bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan dunia. Kalau kita punya mentalitas taat, kalau kita punya mentalitas lakukan saja apa kata Tuhan, percayalah, dari yang tidak mungkin akan jadi mungkin, dari yang mustahil tidak ada yang mustahil. Dari pintu yang tertutup, Tuhan akan buka segala pintunya untuk kita semua, asalkan kita mau belajar taat. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong memberkati kita untuk hari-hari ini, di masa sulit ini. Bangun mentalitasmu, bukan mentalitas pengeluh, bukan mentalitas orang yang cengeng, bukan mentalitas orang yang putus asa, bukan mentalitas orang yang mudah menyerah, bukan mentalitas kecewa, bukan mentalitas bersungut-sungut. Bangun mentalitas taat, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita akan menyanyikan satu pujian dalam anugerah.
kami tetap aman di dalam naungan-Mu. Oleh karena anugerah-Mu kami bisa ada sampai hari ini. Kami belajar melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, supaya kami mulai membangun mentalitas untuk melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan, sekalipun kadangkala itu bertentangan dengan akal kami, dengan pikiran kami, dengan hal-hal yang menjadi sebuah kebiasaan di dunia ini. Kami mau belajar membangun itu dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa panggilan Tuhan atas hidup kami bukan hanya berlaku di masa-masa yang baik-baik saja, tetapi juga berlaku di masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk naungan sayap-Mu yang melindungi, melingkupi kami sampai hari ini. Kami baik-baik saja, kami masih terpelihara oleh Tuhan, kami masih boleh tetap sehat, tetap kuat sampai hari ini. Untuk seluruh jemaat Tuhan yang hari ini Tuhan tetap tolong mereka, Tuhan tetap pelihara hidup mereka, Tuhan tetap sertai kehidupan mereka. Kami bersyukur, hamba-Mu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan di masa-masa sulit seperti ini, kami akan tetap membangun iman kami kepada Tuhan, ketaatan kami kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menjauhkan itu dari kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang bisa melemahkan kami lagi. Kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Setiap ayat yang kami baca tidak akan berlalu dengan sia-sia begitu saja, tetapi setiap firman yang kami baca, kami dengar, kami terima akan tumbuh dalam hidup kami, termeterai dalam hati kami, supaya kami boleh menghasilkan buah untuk hormat kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih melalui kebenaran firman Tuhan, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami kembali bersemangat, karena kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ketaatan kami akan mendatangkan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan, jemaat GPP Shalom Tegal yang ada di rumah-rumah, yang sampai hari ini, sampai pagi ini masih tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan. Percayalah, hari-hari ke depan Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan menolongmu, Tuhan tetap menyertai-mu, dan Tuhan pasti akan datangkan kuasa mujizat dalam hidupmu. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu di nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mulailah hari-hari ini fokus doa kita, baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk pemerintah, juga untuk tempat di mana Anda bekerja, pimpinan Anda, pimpinan pekerjaanmu, juga pelanggan-pelangganmu yang berjualan. Doakan mereka supaya kuasa Tuhan pun dinyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap terpelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Di nama Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan siaran ibadah online pada pagi hari ini, berdoa, percaya Tuhan pasti memberkatimu. Di nama Tuhan, mari kita berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami kembali datang kepada Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, menyadari segala keterbatasan, kelemahan kami secara manusia. Kami terbatas, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami banyak kendala, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kami percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan, penghiburan dari Tuhan di masa-masa sulit seperti ini kami akan terima. Kami ingat panggilan Tuhan, panggilan kami sebagai gereja Tuhan. Kami tetap terhubung dengan Tuhan, kami tetap membangun hubungan dengan sesama kami, saudara seiman. Kami tetap juga memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Dari apa yang kami miliki, dimulai dari apa yang kami punya Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk taat, untuk tetap setia kepada Tuhan. Di masa sulit ini membuktikan Tuhan sedang menguji kami untuk kami bisa meningkat selalu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan tanpa terkecuali. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Kami pun tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami percaya Tuhan tahu, Tuhan memperhatikan, Tuhan memperdulikan kehidupan kami semua. Seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini mereka menaikkan doa mereka kepada Tuhan, Tuhan dengar seruan mereka, Tuhan
dengar ya Bapak, Tuhan turun tangan, Tuhan tolong mereka semua tanpa terkecuali. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang putus asa Tuhan Engkau beri pengharapan yang baru, yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk anak-anak Tuhan, mereka yang tetap setia di dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang di sekitar mereka. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan pasti akan memberkati mereka di masa-masa sulit seperti ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Tuhan sanggup memberkati. Juga pemerintah di tempat kami ini, baik pemerintah Kota Tegal, baik pemerintahan pusat, biar kiranya Tuhan Engkau berkati mereka, hikmat akal budimu untuk menyelesaikan, bahkan untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang menolong seluruh rakyat Indonesia, seluruh penduduk di kota ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kekuatan kepada mereka semua. Juga setiap dokter, setiap perawat, mereka yang berjuang, bekerja keras untuk menangani setiap pasien positif COVID-19. Tuhan hamba berdoa, Tuhan tolong mereka, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan buat mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih di akhir ibadah ini. Kami yakin percaya pemeliharaan Tuhan atas seluruh jemaat Tuhan GBP Shalom Tegal akan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami semua. Sekarang jemaat Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kita dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita, menyertai hidup kita, menghibur, membimbing kita mulai dari jam ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus